Shalom warga kerajaan Allah, Anda sedang menyaksikan Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir sebagai media yang merefleksikan kasih dan karya Kristus melalui konten audio visual. Melalui program-program seperti khotbah, Bible study, renungan, kesaksian hidup, talk show yang membangun dan menguatkan, dan juga program praise and worship, Rock Ministry TV siap menjadi media yang mentransformasi hidup Anda. Subscribe YouTube channelnya sekarang juga dan tetaplah terhubung bersama kami melalui sosial media untuk mendapatkan schedule program yang lebih lengkap. Well, warga kerajaan Allah, selamat menikmati anugerah Tuhan yang tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, selamat bergabung dalam ibadah online service Rock Ministry. Siapkan diri Anda untuk dapat beribadah dengan nyaman, fokus, dan tidak terganggu hal apapun. Ikutlah memuji Tuhan bersama-sama, dengarkan dan catat firman Tuhan yang dibagikan. Percayalah, melalui setiap ibadah online yang Anda ikuti, hadirat Tuhan hadir di sana. Tetap setia beribadah dan hidup Anda akan mengalami pertumbuhan, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat, ibadah online bukan nonton ibadah online. Shalom umat Tuhan, saya undang jemaat Tuhan untuk kita sama-sama berdiri. Saya akan bacakan ayat Mazmur dalam Mazmur 104 ayat 1 dan 4. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku. Amin. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu. Dan akan memberitakan keperkasaanmu. Sama-sama kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau. Kami mengagungkan namamu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan dan nyanyikan. Pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Padamu takut
Yesus Tuhan. Oh, kami sembahkan Tiada Yesus. satu pun yang luput Yes. dari karya kasih-Mu yang mulia. Angkat tanganmu, katakan, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkitkan menang, Yesus Kristus Tuhan. Mulia dan luhur, berkorban bagiku. Haleluya. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, anugerah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus. Yesus Kami menyembah-Mu, kami agungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu Raja. Yes. Engkau yang berkemenangan atas kami. Amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Yes Lord. Semuanya bertepuk tangan, come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Yes. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
Nyanyikan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Yes. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi dia. Haleluya. Saya percaya Tuhan kita ajaib, amin. Yes. Lihat samping kiri kananmu, katakan Yesus kita ajaib. Yesus kita Yesus kita ajaib. ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Angkat kedua tangan kita, katakan tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku,
cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. We will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. Suara-suara bagi Dia. Angkat kemenangan kami Tuhan. Amin. Engkau melepas kami. Kita ngana syakar. Terus kami menantikan Engkau Yesus Tuhan. Amin. Nyatakan kehendak dan rencana-Mu bagi kami. Bersyukur untuk apa yang Kau buat bagi kami Bapa. Roh Kudus. Segala rencana-Mu Tuhan. Oh, ajarku Tuhan, ajar. Hanya padamu. Oh, mari pimpin kami Tuhan. Pimpinlah jalanku. Oh, dalam terang, dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Katakan Yesus Kau ajaib. Yesusku ajar segala rancangan-Mu. Oh Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Katakan Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Sekali lagi katakan ajarku mengerti. Ajarku mengerti. Yes, my Lord. Segala rencana-Mu. Oh, Yesus ajarku berserah hanya padamu. Ini setiap kami Tuhan. Pimpin kami.
tangan bagi Raja. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom warga kerajaan. Nah, masih dalam suasana perayaan kebangkitan, bukan Easter ya, bukan cari telur ya, tapi kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau sudah melihat gambar di belakang ini ada satu yang kurang cocok, yaitu batu penutup kubur. Karena dalam bahasa aslinya dalam Injil Yohanes dikatakan airo, terpental jauh oleh tangan yang tidak kelihatan. Sampai hari ini saya percaya kubur Yesus yang ditemukan itu the Garden Tomb di luar kota Yerusalem. Dan mereka tidak pernah menemukan batu besar itu. 2 ton beratnya. Batu besar apa yang menutupi berkat saudara? Ada tangan yang tidak kelihatan itu yang akan membukanya. Jangan bertanya seperti para wanita. Siapa yang menggulingkan kubur buat kita? Siapa yang buka jalan buat kita? He is the way. Dia akan buka jalan. Menarik sekali sedikit pelajaran saudaraku hari ini. Dari nama Tuhan Yesus dalam bahasa Mandarin. Yesus Citu. Yesus Kristus. Ya, jadi kalau ada teman-teman Anda yang berkata, oh itu untuk orang barat. Saudara yang kasih Tuhan. Sama sekali Tuhan Yesus bukan dari Amerika ya. Jangan keliru ya. Nah kita melihat di sini nama Yesus Citu. Ya. Yang pertama itu kita lihat. Itu 2 telinga saudara. Oh dia datang jadi perantara. Antara Allah dan manusia. Antara manusia dengan manusia. He's the Prince of Peace. Dia adalah peacemaker itu. Dan sampai sekarang sudah duduk di atas tahta. Memerintah alam semesta. Dia masih berdoa untuk saudara saya. Dia masih mendengar. Dengan kedua telinganya. Seorang hakim yang baik tidak mendengarkan salah satu. Tapi mendengarkan keduanya. Dan dialah hakim agung kita. Dan pembela kita sekaligus. Yang kedua. Di sini adalah terdiri dari 2 huruf. Yaitu ikan, dan di sini tanaman gandum. Masih ingat 5 roti 2 ikan? Waduh saudaraku, tapi yang menarik ketika disatukan artinya apa? Come back to life. Itulah yang kita rayakan. Dan itulah membuat dia tidak ada duanya. Yang semua para pemimpin yang dihormati itu ada di dalam kuburan. Dan orang mengikut orang yang mati ribuan tahun. Tetapi praise God. Saudara saya mengikut dia who is come back to life. Lalu kemudian perkataan Kristus diterjemahkan Citu. Di sini kita lihat yang bagian bawah itu. Foundation itu kan gambar tanah ya. Ya, di atas tanah. Jangan lupa firman Allah mengatakan bagaimana Yesus yaitu adalah fondasi satu-satunya. Kita membangun kehidupan kita membangun apapun tidak boleh di atas dasar yang lain. Tetapi apa? Tetapi di atas dasar yaitu Kristus. Dan yang terakhir, memerintah, governing, supervising, governing. Salah satu nama Tuhan Yesus adalah the governor. Bukan gubernur ya, apalagi gak benar. Tetapi adalah yang memerintah, yang menentukan. Mau hidup bersuka cita penuh kemenangan, percaya kepada dia yang come back to life. Yang mau mendengarkan. Dan juga saudaraku, dia yang menentukan. Dia adalah the Lord, the Master and the Lord. God bless you, warga kerajaan. Rejoice in Him. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, salam sehat dan salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Menghadapi keadaan saat ini janganlah kita menjadi takut. Ingat janji Tuhan dalam hidup kita. Tetap berserulah kepada Tuhan. Lakukanlah dengan tekun, setia, dan juga taat. Maka Ia akan memberikan jalan keluar dan membela perkara kita. Warga kerajaan, apa yang Tuhan coba untuk tunjukkan kepada kita melalui keadaan sulit saat-saat ini, hari-hari ini. Dalam kitab Yesaya 37 ayat 30 menuliskan, dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. Sadar atau tidak sadar,
dalam melakukan aktivitas, kegiatan kita sehari-hari, ataupun saat sedang berdiam diri, sebenarnya kita sedang melakukan satu kegiatan menabur. Amin. Entah itu menabur hal yang baik atau hal yang buruk. Tentunya kerinduan kita semua adalah menabur hal yang baik, sehingga dalam hidup kita akan menuai yang baik pula. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa hasil atau tuaian dari setiap benih yang kita tabur itu berbeda-beda? Apa yang membedakannya? Hal yang pertama, kita harus memperhatikan apakah tanah di mana kita menabur, yaitu menabur benih, adalah tanah yang berbatu, tanah yang keras, tanah di tepi jalan, atau tanah yang subur. Semakin subur ladang atau tanahnya, maka semakin berlipat panen yang akan kita tuai. Amin. Yang kedua, kita sebagai penabur, kita harus tahu betul waktu dan saat yang tepat kapan untuk menabur. Jika kita ingin apa yang kita tabur menjadi tidak sia-sia. Kemudian yang tidak kalah penting adalah merawat benih itu sendiri. Benih yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Benih yang dirawat dengan baik hingga waktu panen, maka benihnya tidak akan kosong. Kita akan mendapat benih yang gemuk, berisi, dan bertumbuh dengan baik. Yang keempat, hal selanjutnya adalah ketika kita dengan setia, dengan tekun, dan penuh kesabaran mengerjakannya, maka Tuhan akan menentukan kapan saat terbaik untuk menuai tiba. Wow, warga kerajaan, jika hari-hari ini kita belum menuai, maka kita harus belajar mengetahui kenapa taburan kita belum menghasilkan tuaian yang maksimal. Gaya hidup penabur harus selalu ada pada setiap kita warga kerajaan. Sekalipun berada di tengah situasi atau keadaan yang sulit seperti sekarang ini, jangan makan semua hasil panen kita. Harus ada benih-benih yang ditanam. Karena di tahun ini kita hidup dari apa yang pernah kita tabur sebelumnya. Dan di masa yang akan datang, apa yang kita tabur hari-hari ini akan bertumbuh dan kita akan menuainya. Haleluya. Garis bawahi hal ini. Di masa-masa kesulitan, kesukaran, kekeringan yang kita hadapi, jangan pernah kita makan benih yang seharusnya kita tabur. Pada tahun yang ketiga, dalam versi terjemahan The Passion Translation dikatakan di sana, life will be normal again. Artinya apa bagi kita? Artinya adalah bahwa ada pengharapan bagi setiap kita. Ada masa depan tersedia bagi para penabur. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu, milikilah gaya hidup yang murah hati. Marilah kita tetap menabur dalam segala keadaan, karena apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Selain itu, apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Jika kita berhenti menabur, maka kita akan berhenti untuk menuai juga. Dalam ibadah online service kita hari ini, kami memberi kesempatan setiap warga kerajaan Allah yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini dan diberkati dengan pelayanan kami serta rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Kami telah menyediakan beberapa cara yang warga kerajaan bisa lakukan untuk menabur hari ini. Yang pertama, dengan scan QR Code yang tersedia bagi warga kerajaan yang mau menabur melalui electronic payment. Cara berikutnya adalah melalui rekening bank BCA 669019190 atas nama GBI Lembah Pujian Denpasar untuk transaksi melalui internet banking ataupun bank transfer. Mari kita berdoa. Bapa, berikan setiap kami hikmat-Mu untuk mengelola setiap berkat yang Engkau percayakan atas kami. Kami mau menyisihkan berkat yang kami terima untuk ditabur dalam ladang-Mu ya Tuhan. Kami percaya dengan penuh iman kami bahwa penyediaan dan pemeliharaan yang sempurna itu datangnya dari Tuhan. Rotinya disediakan dan air minumnya terjamin bagi setiap orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Kami siap menabur dengan limpah ucapan syukur dan sukacita. Amin. Selamat menabur warga kerajaan. Just remember that life will be normal again. God bless you. Saya mau ajak Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan pagi hari ini. Bapa di surga, kami datang di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pagi hari ini.
kami boleh berkumpul di tempat ini. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan untuk kami, tubuh yang baik, sehingga kami bisa beribadah di tempat ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, dan nanti kami akan dengar firman. Kami mohon sekali lagi Engkau jamah telinga kami, pikiran, mata dan hati kami, supaya apa yang akan kami dengar kami mengerti, dan mata kami bisa terbuka melihat kebenaran itu, dan hati kami bisa menerima dan meresponinya dengan baik dan benar. Karena hanya tanah hati yang baik menghasilkan pohon yang baik, dan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua saudara yang setuju dengan saya sama-sama katakan amin, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Halo, apa kabar? Luar biasa. Kok bisa seragam semua katanya luar biasa? Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Henry Hehanusa. Ini kali yang pertama saya melayani di ibadah yang pagi di Rock Lembah Pujian. Dan mungkin bisa ditampilkan. Dan saya akan membawakan sebuah perenungan bagi Bapak Ibu semua, judulnya Pesona. Saya melayani di Rock Riverside Community Center yang dulu namanya Rock Dalung. Dan terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini saya bisa ada di tempat ini untuk melayani saudara. Dan izinkan saya membacakan firman Tuhan dari Matius 14 ayatnya yang ke-24 sampai 32. Kalau saudara bawa Alkitab saudara, ya. Dan Alkitab saat ini tidak dibuka tetapi diklik. Oke? Karena bukan lembaran kertas tetapi berupa besi, logam. Injil Matius 14 ayat 24 sampai 32. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Nah, saudara bisa lihat bahwa orang kalau takut, dikuasai oleh ketakutan, lihat Tuhan bisa jadi hantu. Tetapi segera Yesus berkata, ayat 27, segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini manusia pertama kali di planet bumi ini yang pernah berjalan di atas air, namanya Petrus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, nah kata yang di sini dipakai dirasanya, tetapi sebenarnya bahasa aslinya adalah melihat atau dilihatnya. Takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Jadi inti dari cerita ini, saya cerita sedikit backgroundnya. Yesus setelah memberi makan 5.000 orang, saudara masih ingat cerita itu bukan? Dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, setelah mereka selesai makan, Yesus sengaja mengajak murid-muridnya untuk menyingkir atau menjauhi orang banyak tersebut. Dan Yesus sengaja menyuruh murid-muridnya menyeberang Danau Galilea duluan, dia nggak ikut di dalam perahu atau kapal tersebut, dan dia menyendiri, sengaja. Dan saudara tahu kalau Tuhan sengaja melakukan sesuatu, dia mempunyai tujuan. Dan waktu mereka belayar yang tadi kita baca, tiba-tiba datanglah angin sakal. Angin sakal itu angin yang bertiup berlawanan dengan arah lajunya kapal mereka atau perahu mereka.
Dan perahu mereka mulai diombang-ambingkan, kira-kira hampir tenggelam seperti itu. Dan dikatakan tadi kita baca Yesus datang kepada mereka, ya, jalan di atas air, semua murid-muridnya ketakutan, ya, dan salah teriak Tuhan dibalik jadi hantu. Dan Petrus yang ada di dalam kapal tersebut melihat Yesus waktu sudah dekat, dia bilang, kalau engkau guru kami atau kalau engkau Yesus, suruh aku jalan di atas air ini seperti engkau jalan, maka aku akan percaya. Dan singkat cerita dia turun, tapi waktu dia jalan saya nggak tahu berapa jauh. Kita baca tadi dia mulai tenggelam dan dia berteriak, Tuhan tolong, dan Yesus tolong dia. Kemudian mereka naik ke perahu tersebut dan tadi saudara baca bahwa angin itu segera reda. Aneh sekali, saudara, kalau masih ingat sebuah cerita yang lain, Yesus pernah meneduhkan badai di Danau Galilea tersebut juga. Setuju? Halo, jemaat pujian, masih ingat? Dia tidur terus dia bangun, dia seru diam atau tenanglah, maka danau itu pun tenang. Tapi kali ini dia enggak berfirman. Dia tidak berkata-kata buat angin tersebut, tetapi waktu dia tarik Petrus, dia naik di atas perahu. Begitu mereka naik, Alkitab mencatat reda angin tersebut. Artinya pelajaran yang penting ada di dalam badai tersebut. Pelajaran yang penting ada di dalam ombak dan angin tersebut. Karena pelajarannya sudah selesai, mata kuliahnya sudah selesai, reda anginnya itu karena pelajarannya sudah selesai. Dan pelajaran apa yang kita bisa tarik di sana? Yaitu mengenai iman dan kebimbangan. Oleh seorang yang namanya Petrus, dan Tuhan pakai, Yesus pakai angin tersebut atau ombak tersebut sengaja untuk menyatakan dirinya sebagai Yesus Kristus Tuhan. Saudara bisa mengikuti saya? Dan saudara masih ingat bukan waktu dia mulai tenggelam, si Petrusnya itu doa yang paling pendek yang pernah diucapkan oleh seorang manusia kalau sedang kepepet. Dia tenggelam, doanya apa tadi kita baca? Tuhan tolong. Katanya dalam bahasa aslinya itu cuma satu kata. Kalau Tuhan tolong dua suku kata. Cuma satu suku kata, help, tolong. Karena tidak mungkin orang dalam posisi tenggelam doanya panjang-panjang. Tidak mungkin orang dalam posisi mau tenggelam, saudara seperti saya di GBI Rock, kita harus nyanyi 2 lagu lambat, 3 lagu cepat dan 1 lagu lambat, kemudian Tuhan tolong, keburu tenggelam. Apalagi saudara mau doa Bapa kami dulu baru Tuhan tolong, keburu tenggelam. Itu membuktikan bahwa semua ritual agamawi saudara tidak bisa menolong saudara, hanya Yesus. Amin. Dan Petrus tahu kalau seperti kita semua, kita juga tahu kalau ada masalah datang, ada angin dan ombak datang. Di dalam musim pandemi ini angin dan ombaknya kenceng banget. Yang kita buat adalah berseru kepada Tuhan. Yang kita buat adalah berdoa, setuju? Karena saudara mungkin pernah dengar kalimat ini. Doa adalah nafas orang percaya. Benar gak sih? Betul? Saudara pernah dengar itu? Doa adalah nafas orang percaya. Dan Petrus tahu dia akan kehilangan nafas. Karena dia akan tenggelam. Sehingga dia ingat, kalau dalam keadaan masalah kepepet, berdoa dan dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Karena dia tahu doa adalah nafas orang percaya untuk berteriak kepada Tuhan minta tolong. Nah, ada satu ayat yang saya akan ambil untuk kita semua pada pagi hari ini mengenai doa. Saya ambil dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Saya bacakan 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Perhatikan anak kalimat berikutnya. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau ayat ini sudah ada pada zaman Petrus jalan di atas air, dia pasti pakai ayat ini. Karena buat dia memang benar kesudahan sudah dekat buat dia. Karena dia akan segera tenggelam di dasar Danau Galilea. Sehingga dia langsung cepat sekali berdoa. Namun, saudara baca baik-baik ayat anak kalimat yang terakhir. Dibilang begini, kuasai dirimu, jadilah tenang supaya bisa berdoa.
doa. Pertanyaan saya untuk saudara renungkan. Biasanya saudara berdoa untuk tenang atau saudara harus menenangkan diri baru saudara bisa berdoa? Mana yang saudara lakukan? Kebanyakan kita begitu masalah datang, problem datang, kita kacau, kita bimbang, kita takut. Kita berdoa dan kita minta Tuhan pertama memang jawaban untuk masalah kita. Dan kedua kita minta damai sejahteranya, ketenangannya. Kadang berhasil, kadang tidak. Kadang habis berdoa masih galau, masih bimbang, masih takut. Ayat ini bilang, kuasai dirimu, jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Ada beda yang besar, berdoa minta ketenangan dengan tenang supaya bisa berdoa. Ada perbedaan yang besar antara berdoa minta ketenangan dengan kita berusaha tenang, kuasai diri kita dan kita berdoa. Karena cenderung kalau saudara dalam keadaan takut, saudara dalam keadaan bimbang, berdoa kita kebanyakan tidak sesuai kehendak Allah. Tapi kalau saudara bisa kuasai diri saudara jadi tenang, saudara tahu apa yang saudara harus doakan. Nah, bagaimana kita bisa jadi tenang? Bagaimana kita bisa jadi tenang? Ayat favorit kita semua, Mazmur 62 ayat yang pertama. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Semua dalam renungan ini saya percaya pernah dengar atau baca ayat ini. Dekat Allah saja aku tenang. Jadi tenang dan selamat kalau saya ada dekat Tuhan. Setuju? Setuju? Ada amin di rumah Tuhan? Nah, saya mau kasih tahu saudara, kalau dikatakan bahwa tenang dan selamat jika dekat dengan Allah, mari kita lihat cerita tadi, jarak antara Petrus dan Yesus dekat. Saya buktikan. Yang paling pertama, mereka bisa bercakap-cakap. Betul kan? Waktu dia lihat Yesus datang mendekati perahunya, Petrus bilang, kalau engkau Yesus, suruh saya jalan di atas air seperti engkau jalan di atas air. Nah, untuk bercakap-cakap seperti ini, dalam situasi gelombang, dalam situasi angin yang menderu-deru, tidak boleh terlalu jauh. Kenapa? Karena tidak akan mendengar suara daripada lawan bicara, sehingga mereka harus cukup dekat. Karena lagi ombak dan angin yang menderu-deru, cukup dekat supaya bisa saling mendengarkan. Karena zaman itu tidak bisa saling WA. Petrus gak WA kepada Yesus, tolong dong mendekat sedikit, saya kurang dengar nih. Terus Yesus balas, gak bisa, cukup dekat sudah nih. Jadi mereka cukup dekat, jaraknya cukup dekat. Bukti yang kedua, waktu Petrus tenggelam, ayat Alkitab katakan dalam ayat 30, dikatakan apa di sana? Bahwa Yesus segera, benar gak sih? Yesus segera mengulurkan tangan dan menarik Petrus. Itu membuktikan bahwa Yesus dan Petrus cukup dekat jaraknya. Kalau Yesus jauh, ayat Alkitabnya akan berbunyi lain. Ketika Petrus mulai tenggelam, maka Yesus on the way menolong Petrus. Sampai di tempat kejadian TKP, Petrus sudah hilang karena udah tenggelam. Tapi karena jaraknya cukup dekat, dia segera mengulurkan tangan dan menolong. Nah, perhatikan baik Bapak Ibu, jaraknya dekat. Hanya dekat Allah saja aku tenang dan selamat. Tapi Petrus dekat Yesus tidak tenang dan hampir-hampir tidak selamat. Halo, saudara bisa ikuti saya? Jaraknya mereka dekat, Yesus dekat dengan dia, yang suruh dia turun jalan di atas air masih ada di situ. Tidak kemana-mana, tapi Petrus tidak tenang, bimbang dan takut dan hampir-hampir tidak selamat. Nah, apa sebenarnya yang terjadi dengan Petrus? Mengapa sudah dekat dengan juru selamat, sudah dekat dengan Tuhan, tapi dia tidak tenang dan hampir mati?
dan tidak selamat. Hampir-hampir tidak selamat. Di dalam ayat 30 tadi yang kita bacakan, yang saya bacakan buat Bapak Ibu semua, bahwa Petrus merasakan tiupan angin. Nah, kata merasakan itu kurang tepat karena kata yang dipakai adalah melihat. Semua terjemahan yang lain saya cek, semua bilang see, melihat, take heed. Nah, melihat di sini bukan melihat sekedar melihat, tapi melihat di sini adalah pay attention, memberikan perhatian atau memperhatikan, pay attention terhadap sesuatu. Dalam hal ini Petrus pay attention kepada ombak yang ada di bawah kakinya karena dia lagi jalan di atas ombak tersebut. Dia pay attention terhadap angin yang menderu-deru di sekitar dia. Nah, apa yang saudara dan saya pay attention itu menjadi sadar akan hal tersebut. Sangat sadar. Sehingga Petrus menjadi sangat sadar ombak dan angin itu daripada dia sadar bahwa Yesus lagi dekat dengan dia. Karena apa yang saudara berikan perhatian atau saudara pay attention, tingkat kesadaran saudara terhadap objek tersebut akan jauh tinggi dan seakan-akan objek yang lain di sekitar saudara yang lebih dekat menjadi tidak ada atau hilang. Attention adalah bukan sekedar fokus. Attention adalah mental fokus. Fokus yang melibatkan hati, pikiran saudara, perasaan saudara, nyemplung semuanya, ditarik di situ. Karena apa yang menarik perhatian saudara akan menarik saudara. What gets your attention gets you. Coba PowerPoint saya. Apa yang menarik perhatian saudara akan menarik saudara. Apa yang menarik perhatian saudara akan mengontrol saudara. Apa yang mendapatkan perhatian saudara akan mendapatkan saudara. Dan itu benar terjadi dengan Petrus. Walaupun Yesus dekat dengan dia, tapi yang sedang dia perhatikan, yang sedang menarik perhatian dia adalah ombak tersebut. Dan angin tersebut. Dan ombak dan angin itu yang menarik Petrus. Sehingga perasaan dan pikirannya dan hatinya ada di situ. Bukan kepada juru selamat yang pada awalnya suruh dia berjalan di atas air. What gets your attention gets you. Dan dia akan menarik saudara, bahkan dia akan mengontrol hidup saudara. Attention dalam kata aslinya itu artinya be present. Dari akar kata to attend, seperti saudara saat ini. You are attending Sunday service in lembah pujian. Saudara hadir di lembah pujian. Jadi kalau orang yang sedang pay attention kepada sesuatu, sesuatu itu seakan-akan hadir di dalam diri orang tersebut. Jadi ombaknya bukan di luar lagi, tapi ombaknya sudah pindah ke dalam Petrus. Dan Petrus menjadi ketakutan. Ada sebuah terjemahan yang baik sekali menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi dalam diri Petrus. Saya ambil dari versi terjemahan The Message untuk ayatnya yang ke-31. Dikatakan di sana bahwa kalau bahasa Indonesia bilang Yesus berkata kepada Petrus setelah dia tolong, "Hei, orang yang kurang percaya, kenapa engkau bimbang?" Itu bahasa Indonesianya. Tapi salah satu versi bahasa Inggrisnya bilang begini. Yesus berkata kepada Petrus, "Orang yang penakut, faint heart, what got into you? What got into you?" Terjemahan bebasnya bilang gini, apa yang merasukimu? Apa yang sudah masuk ke dalammu? Apa yang merasuki dirimu? What got into you? Merasuki artinya sesuatu yang di luar, yang tadinya di luar, berpindah ke dalam hati seseorang dan mengendalikan, mengontrol orang tersebut. Itu yang disebut dengan merasuki. Sesuatu yang di luar datang masuk dalam kita dan hadir di dalam kita dan mengontrol kehidupan kita. Itu what got into you, merasuk. Nah, saudara masih ingat gak waktu dulu saudara pacaran, apalagi yang cinta pertama? Can you remember it?
Saudara bisa ingat pacar pertama saudara? Sampai tadi malam saya bela-belain cari lagunya tuh. Lagu Dina Mariana tahun 80-an. Katanya kalau orang lagi jatuh cinta pertama kali itu, mau makan ada dia. Mau mandi ada dia. Mau dandan ada dia. Mau baca Alkitab ada dia. Mau berdoa ada dia. Dia ini bukan Yesus, pacarnya. Mau ke gereja ada dia. Mau masuk dalam toilet ada dia di dalam toilet. Kenapa bisa begitu? Karena si dia sedang menjadi pusat perhatian saudara. Karena si dia sedang membuat saudara terpesona. Karena si dia sedang merasuki saudara, kalau saya boleh pakai kata itu. Sehingga saudara dia be present, si dianya be present, hadir dalam hidup saudara. Saudara bawa kemana-mana. Saudara buka tudung saji makanan, ada dia. Saudara buka lemari pakaian, ada dia. Saudara bisa ikuti saya? Karena dia sedang mendapat perhatian saudara. Dia sedang membuat saudara terpesona seperti yang Petrus alami. Yesus yang sebenarnya menjadi pusat terpesonanya Petrus kepada dia karena dia yang suruh berjalan di atas air. Tetapi anehnya ombak dan angin itu sekarang yang menjadi pesona bagi Petrus. Sehingga Petrus tatapin ombaknya, bukan tatapin Yesusnya. Yang dilihatin bukan Yesusnya tetapi ombaknya. Nah Galatia 3 pasal 1 ayat 1. Galatia pasal 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Saudara baca ayat ini. Ini bukan ayat yang main-main saudara. Karena saya nggak suka. Kalau ini diucapkan kepada saya nggak suka. Karena ada kata bodoh di sana. Saudara perhatikan baik. Ada kata bodoh. Kenapa sampai Rasul Paulus memakai kata bodoh di sana? Karena memang bodoh. Karena Kristus yang sudah jelas-jelas terang-terangan suruh Petrus jalan di atas air dan tidak ada satu manusia pun yang pernah dilahirkan di bumi ini jalan di atas air. Terang-terangan dia sudah mengalami mujizat, mengalami Kristus yang suruh dia jalan di atas air. Tapi dia masih bisa terpesona dengan sesuatu yang lain bukan Kristus. Sehingga dikatakan bodoh. Kenapa engkau bisa terpesona dengan yang lain? Padahal Kristus sudah dengan terang dan jelas ada di depan. Pagi hari ini ayat ini datang buat kita semua. Hai orang lembah pujian, siapakah yang mempesona kamu? Karena apa yang mempesona saudara biasanya menduduki urutan pertama di dalam hati saudara. Apa yang mempesona saudara, apa yang menarik perhatian saudara, apa yang masuk dalam atensi saudara, saudara pay attention to, itu akan menduduki urutan paling pertama. Dan semua waktu, energi, pikiran, hati saudara lari ke situ, menuju ke situ yang ada urutan pertama di dalam hati saudara. Ada amin di rumah Tuhan? Pagi hari ini saudara koreksi, saudara cek. Siapa yang di tempat paling pertama di dalam hati saudara? Urutan pertama itu. Apakah itu pekerjaan? Apakah itu keluarga? Apakah itu istri atau suami atau anak? Atau apakah itu pelayanan yang menduduki urutan pertama? Karena apa yang menduduki urutan pertama dalam hati saudara cenderung akan memerintah dan mengendalikan hidup saudara. Apa yang menduduki urutan pertama dalam hati saudara cenderung akan mengendalikan dan memerintah hidup saudara. Saudara diperintah dan dikendalikan, disetir oleh siapa yang menduduki urutan pertama di dalam hati saudara. Kalau itu Yesus, saudara tenang dan selamat. Tapi kalau saudara saat ini merasakan kenapa hidup saya tidak tenang dan hampir-hampir tidak selamat, cek atensi saudara
sedang ditujukan kemana? Perhatian saudara sedang ditujukan kemana? Where do you pay your attention to? Kemana saudara sedang mengarahkan perhatian saudara? Biasanya itu yang menduduki urutan pertama di dalam hati saudara. Sebuah peringatan atau warning buat kita semua pagi hari ini. Pay attention to your attention. Perhatikan, awasi perhatian saudara. Sedang diarahkan ke siapa? Atau sedang diarahkan kemana? Atau sedang diarahkan ke apa? Karena itu akan mengendalikan dan memerintah hidup saudara. Saya akan mengakhiri khotbah saya dengan sebuah ilustrasi yang saya alami sendiri. 2 atau 3 tahun yang lalu, saya bersama keluarga saya, istri dan anak saya. Anak saya 1, cowok, sekarang umur 6 tahun. Saat itu dia baru umur 4 tahun lebih dikit. Kita ada di sebuah hotel, lantai 30 atau 40 saya lupa. Dan di lantai yang paling atas atau rooftopnya, itu ada spot untuk foto-foto. Ada foto booth-nya, namun foto booth-nya unik sekali. Saya tertarik karena lantai daripada rooftop itu bukan dari ubin, tapi dari glass floor. Dari kaca yang tembus pandang. Oke. Nah, saudara bayangin nih. Lantai 30-an. Ya tingginya 30 lantai. Dan lantainya itu bukan dari ubin atau semen, tapi dari kaca. Dan disitulah spot untuk foto-foto, selfie. Kita ke situ, wow keren banget. Dan saya coba-coba naik di atas kaca tersebut. Saya lihat ke bawah. Dan waktu saya lihat ke bawah, semua mobil seperti mainan kecil-kecil saudara. Orang yang jalan seperti semut, karena cukup tinggi. Waktu saya lihat seperti itu, kaki saya mulai gemeteran. Dan telapak kaki saya mulai berkeringat. Dan yang anehnya jantung saya berdegup lebih cepat. Dan keringat dingin mulai keluar, saya mulai pucat. Dan istri saya bilang, ayo cepat, saya mau foto nih. Saya bilang gak bisa. Waktu dia foto saya lihat hasilnya jelek banget. Karena kenapa saya lagi dalam keadaan ketakutan. Kenapa takut? Karena saya lihat ke bawah bahwa, kok orangnya kecil-kecil ya. Tinggi banget. Padahal kita sudah baca ada sign di situ bilang glass floor ini aman. Dan secara logika hotel itu sudah berdiri bertahun-tahun. Sudah ribuan orang foto di situ, injak di situ bahkan lebih gemuk dan besar dari saya, lebih berat dari saya. Sudah pernah injak di situ nggak jatuh, nggak pecah. Kalau sudah pecah kan berarti tutup hotelnya, bukan? Tapi waktu saya ada di atas glass floor itu saya lihat ke bawah. What got into you? Saya seperti dirasuk oleh ketakutan karena apa yang sedang saya pay attention. Anehnya, saya pikir anak saya umur 4 tahun belum ngerti mengenai high phobia atau ketakutan ketinggian. Saya ajak dia, ternyata sama aja kayak bapaknya. Jadi begitu anak saya umur 4 tahun begitu naik, dia lihat. Waktu dia nggak lihat ke bawah nggak apa-apa, it's okay. Tapi begitu dia lihat ke bawah, dia lari keluar dari area kaca tersebut dan cari aman. Istri saya apalagi, jangankan berdiri, merayap saudara. Konyol banget bukan? Bukankah kita seperti itu biasanya? Kita udah tahu ada Yesus. Dekat dengan Allah, tenang dan selamat. Tetapi something else comes, datang. Entah itu persoalan, problem, ekonomi saudara diganggu, tergoyahkan dan kita staring, kita pay attention buat masalah itu. Prinsipnya adalah masalah itu bisa hadir dalam diri saudara. Membuat saudara jadi takut, membuat saudara jadi bimbang. Yang harus dilakukan, alihkan perhatian saudara kembali kepada Kristus. Pindahkan pusat perhatian saudara kepada Kristus. Karena dia lebih mempesona
daripada masalah saudara. Jadi yang saya buat di atas glass floor itu very simple. Very simple. Saya nggak boleh lihat ke bawah. Jadi saya lihat ke depan. Walaupun saya udah injak, pikiran saya bilang, udah injak nih glass floornya. Tapi yang saya lihat adalah istri saya. Dan hasil fotonya jauh lebih baik daripada yang pertama. Saya bisa senyum, saya bisa angkat jempol. Sampai istri saya bilang, kok bisa ya? Bisa, kamu jangan lihat ke bawah, kamu lihat ke depan. Rock Lembah Pujian, pagi hari ini pertanyaan cuma satu. Siapa yang mempesona hidup saudara? Yang paling menarik perhatian saudara, itu yang mengendalikan, memerintah hidup saudara. Hasilnya ketakutan atau ketenangan? Saya jamin kalau Yesus menduduki urutan pertama yang menarik perhatian saudara, hasilnya adalah tenang dan selamat. Terima kasih sudah mendengarkan saya pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap hati saudara. Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk kita ambil bagian dalam perjamuan kudus saat ini. Di dalam firman Tuhan disebutkan, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, maka ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari saudara, kita terlebih dahulu menguji diri kita sendiri. Kita minta Roh Kudus untuk melayakkan kita untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, sehingga bukan hukuman, melainkan berkat Tuhan saja yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara, Tuhan Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, maka ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga sudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan dan dia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman. Ambil waktu saudara untuk naikkan syukur pada Tuhan di dalam doa kita. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu
kami telah melakukan perintah-Mu untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, melalui perjamuan kudus ini kami boleh diingatkan kembali bahwa ketika kami makan daging-Mu dan minum darah-Mu, maka kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami. Dan barang siapa tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam Ia, maka dia berbuah banyak. Sebab di luar Engkau ia tidak dapat berbuat apa-apa. Berlandaskan dengan firman-Mu ini ya Tuhan, maka kami percaya meskipun dunia saat ini sedang tergoncang, ketika kami tetap menjadikan Engkau pusat perhatian kami, maka kami akan tetap berbuah banyak, sehingga kami dapat menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara. Diundang Bapak Ibu berdiri, kita akan bersafaat untuk NTT. Kami bersyukur Tuhan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Begitu juga NTT Tuhan, kegelapan yang sedang terjadi, gempa bumi sedang terjadi, masalah-masalah sedang terjadi, di mana segala sesuatu saat ini sedang terjadi yang cukup mengerikan. Banyak air mata, banyak jiwa-jiwa yang hilang, harta benda yang hilang. Tetapi kasih Kristus meliputi dengan kunjungan Presiden kami, menandakan bahwa Engkau sungguh mengasihi NTT. Dan kami percaya pemulihan demi pemulihan akan terjadi di NTT. Karena Yesus sangat mencintai NTT saat ini. Dan kami bawa NTT di dalam pemulihan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden kami kepada jajaran menteri yang terkait. Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, TNI Polri, Basarnas, dan juga tim SAR dan relawan bekerja bersama-sama untuk mengadakan pemulihan, untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Dan saat ini akan terjadi pemulihan infrastruktur dan terjadi pemulihan di dalam setiap keluarga yang kehilangan harta benda mereka, kehilangan jiwa-jiwa dari keluarga mereka. Dan kami yakin dan percaya Tuhan meliputi seluruh hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus ke sana untuk memberikan doa, memberikan siraman rohani, untuk memberikan arahan bahwa Yesus Kristus sangat mengasihi NTT, sangat mengasihi setiap keluarga yang kehilangan sanak familinya, yang kehilangan harta bendanya. Dan kami yakin dan percaya Engkau sungguh mengasihi bangsa dan negara kami. Begitu juga Pulau Bali Tuhan, Engkau meluputkan kami yang ada di Pulau Bali dari setiap bencana alam, gempa bumi yang terjadi saat ini Tuhan. Kami percaya, kami berdiri, kami mengangkat tangan kami. Kita angkat tangan kita saudara semuanya. Katakan bahwa Pulau Bali sungguh dikasihi Tuhan Yesus. Pemerintah Pulau Bali sungguh bekerja sama dengan seluruh masyarakat Bali, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, hingga Pulau Bali menjadi sesuatu yang diperhitungkan oleh dunia, sesuatu yang mesti dikunjungi oleh dunia, karena Pulau Bali adalah pulau puja-pujian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, pemimpin kami di Pulau Bali, Gubernur Wayan Koster dan wakilnya Pak Aceh, dan seluruh bupati wali kota bekerja sama sampai ke masyarakat terendah sekalipun, bahwa Pulau Bali aman untuk dikunjungi. Karena seluruh masyarakat Pulau Bali mengikuti protokol kesehatan, ketaatan yang luar biasa itu dicerminkan oleh anak-anak kerajaan Allah, menjadi teladan bagi masyarakat Pulau Bali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita, pandang ke atas, berikan senyum yang termanis untuk Bapa, untuk menerima berkat dari Tuhan ini. Kiranya segala berkat Tuhan ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau
terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Dan Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Serta Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, jikalau engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan kau lakukan dengan setia. Dan kiranya Roh Kudus mengurapimu, memberikan kemampuan kepadamu untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Sehingga engkau dapat menjadi duta kerajaan Allah dimanapun juga engkau berada. Hidupmu dapat menjadi berkat untuk nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat Tuhan ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terima berkat dan siap untuk menjadi berkat. Katakan amin.